Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan membahas mengenai pengantar dinamika rotasi, bagaimana kita menganalisa gerak benda ya khususnya ketika dia mengalami rotasi. Nah, pembahasan kita akan batasi dulu terhadap gerak melingkar berubah beraturan, artinya percepatan sudutnya konstan ya atau torsinya konstan. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman perhatikan kalau misalkan ada benda titik gitu ya, benda ya yang cukup kecil, kita dorong maka benda ini akan mengalami percepatan. Hukum Newton, sigma F mengatakan M kali A, di mana kalau ada benda yang diberikan gaya, maka secara proporsional dia akan mengalami percepatan. Percepatan yang mana? Percepatan pusat masanya, karena sekali lagi ini benda ini boleh dianggap, boleh didekati dengan titik. Itu sebabnya teman-teman bisa nonton ya video saya kan ada kategori, ada dinamika benda partikel. Nah, dinamika benda partikel itu adalah ketika kita memperhatikan bendanya hanya sebagai benda titik seperti ini. Jadi kita mengabaikan ukurannya, mengabaikan bentuk yang rumitnya. Kita anggap aja kayak titik, didorong langsung maju saja, tidak ada rotasi. Tetapi problematikanya sekarang ada benda yang ukurannya misalkan seperti ini, yang nggak bisa kita abaikan. Ya. Jadi ketika saya dorong ujungnya misalkan, ada dua fenomena di sini, ada translasi dan ada rotasi. Misalkan ada sebuah batang, anggaplah dia di ruang angkasa ya teman-teman. Bayangkan ini kasusnya di luar angkasa, batangnya melayang ya, jadi tidak ada gravitasi di situ. Lalu teman-teman dorong bagian atasnya. Dia itu nanti akan muter seperti ini ya, berotasi sambil dia bergerak maju. Nah, bergerak maju. Perhatikan pusat masanya itu geraknya ke depan. Kenapa? Karena ini ya, sekali lagi ada translasinya. Jadi ketika teman-teman mendorong dengan suatu gaya, dia mengalami translasi, tetap nggak hilang itu translasinya. Berlaku hukum Newton kedua, sigma F sama dengan massa dikali percepatan pusat masanya. Cm ini adalah center of mass. Ya, sekali lagi, Cm ini adalah center of mass. Jadi ketika saya memberikan dorongan, maka benda bermassa M ini akan mengalami percepatan ke kanan searah dengan gayanya. Percepatan ini adalah percepatan titik pusat massa ini, ya. Tapi pada saat yang sama dia belok nih, muter. Ada rotasi. Jadi ada fenomena translasi, ada fenomena rotasi. Fenomena translasi pakai hukum Newton yang biasa, sigma F sama M dikali A center of mass. Tetapi untuk rotasinya kita menggunakan sigma tau sama I kali alpha. Apa ini? Kita akan bahas di dalam waktu berikutnya ini ya, dalam slide berikutnya. Nah, teman-teman, untuk problem benda pejal gitu ya, atau rigid bodies gitu ya, atau benda tiga dimensi yang rumit yang nggak kita abaikan, itu sebabnya nanti kan akan memunculkan efek rotasi. Itu sebabnya maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Jika F sama M kali A, nah sekarang bagian mana dari benda yang mengalami percepatan? Kita mau lihat dulu ya, ini untuk translasinya dulu. Bagian mana nih yang mengalami percepatannya ketika kita dorong ke kanan misalkan? Ini ada titik A, ada titik B, ada titik D gitu ya. Apakah waktu saya dorong ke kanan ini gitu ya, di sini ada titik C gitu ya, misalkan ini ketinggalan ya gitu ya. Jadi harusnya di situ ada titik C di situ, di sini ya. Oke. Nah, teman-teman misalkan kalau teman-teman memperhatikan di sini ya, ketika saya dorong ini ke kanan, maka yang M kali A nya A yang mana nih? A yang titik A titik B, atau A titik C atau D? Tentu saja pada saat sama dia berotasi. Nah, kita mau analisis masalah ini dulu. Jadi untuk aspek translasinya, misalkan teman-teman, saya menggunakan vektor ya. Jadi ini penurunannya saya agak pengayaan ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin teman-teman nanti akan belajar juga di dalam vektor. Karena vektor ini masih mudah gitu ya. Jadi menggunakan notasi vektor. Suatu hukum Newton yang hukum Newton kedua tentu saja vektor gaya sama dengan massa skalar ya dikali dengan vektor percepatan. Teman-teman misalkan ini kumpulan benda yang rumit ini saya anggap tiga benda ya, tiga benda yang menyatu. Ini benda satunya, benda duanya, benda tiga. Ini kalau dijumlahkan menjadi satu benda. Nah, masing-masing pusat masanya ini adalah R dari 0 ya, R0 ke 1. Posisi pusat massa yang massa kedua ini R0 ke 2. Ya, ini R02. Posisi pusat massa yang ketiga ini dari sini ke sini posisinya adalah R03. Nah, teman-teman, misalkan di sini ketika saya dorong dengan suatu gaya eksternal, tentu saja ini kan massa 1, massa 2, massa 3 ini kan yang satu benda ini pasti akan ada saling interaksi dong. Ketika saya dorong, ini ada tarik-menarik, ini ada tarik-menarik, ini ada tarik-menarik atau tolak-menolak gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi ini bendanya menyatu.
Ada gaya normal di dalamnya kan. Jadi saya sebut gaya interaksi ini dari benda 2 ke benda 1 akan memberikan gaya F21, dari benda 1 memberikan gaya ke benda 2 F12. Dari benda 2 ke 3 F23 dan seterusnya. Jadi ini ada aksi reaksi, ada aksi reaksi, ada aksi reaksi. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat analisis untuk translasinya. Fi sama Mi. Nah, percepatan apa? Percepatan adalah turunan kedua dari posisi. Teman-teman silakan tonton video saya mengenai pengantar kalkulus ya, mengapa demikian, khususnya dalam aplikasi dalam gerak. Jadi kalau misalkan saya melakukan diferensial terhadap posisi, dapat kecepatan, diferensial sekali lagi ya, turunan kedua daripada posisi, teman-teman akan mendapatkan percepatannya. Oke. Nah, sekarang sigma F yang I ya, maka ini adalah sigma massa yang I adalah dikali dengan percepatan yang ke I. Misalkan, I-nya adalah 1, berarti gaya yang bekerja di 1 ini sama dengan massa benda 1 dikali percepatan benda 1. Kalau I-nya 2, berarti gaya di benda 2 sama dengan total massa di benda 2 ini dikali percepatan yang kedua. Dan tentu saja ini satu benda ya teman-teman ya, tapi kan kita mau analisa misalkan ini merupakan kumpulan benda-benda kecil ya. Nah, lalu sigma F ini ada apa saja? Ternyata ada total gaya internal ini F12, F21, ada F31, ada 32, dan seterusnya ya. Itu di total-total plus gaya eksternal. Nah, total-total gaya yang di dalamnya ini saya sebut gaya internal, sigma F internal. Nah, total gaya internal ini apa teman-teman? 0. Mengapa? Karena ke atas dan ke bawah ini totalnya adalah aksi reaksi saling menghilangkan di dalam satu sistem. Ini juga sama, F benda 2 ke 3, F benda 3 ke 2, gaya juga saling menghilangkan, 3 dan 1, 1 ke 3 juga menghilangkan, maka total gaya internal 0. Sisanya cuma gaya eksternal. Oke. Maka total gaya eksternal sama dengan sigma Mi kali turunan kedua dari posisi. Nah, ini teman-teman ingat ya. Jadi hanya ada gaya eksternal di sini ya, karena yang internal itu saling menghilangkan. Nah, sekarang kita coba analisa mengenai posisinya dulu ya, mengenai vektornya. Ini saya gambar ulang. Oke. Nah, teman-teman, misalkan kalau ini saya gambar pusat massanya. Anggap ini benda totalnya, pusat massanya di sini, posisinya. Pusat massa itu adalah massa benda satu ini, massa komponen satu ini, ya, dikali posisinya, plus massa yang kedua dikali posisinya, plus massa yang ketiga dikali posisinya, per massa total. Mengapa seperti ini? Ini adalah rumus untuk pusat massa. Teman-teman bisa lihat di berbagai sumber ya, dan juga nanti saya akan turunkan untuk rumus ini. Mengapa rumus seperti ini? Jadi teman-teman terima dulu mengapa posisi pusat massa adalah masing-masing komponen dikali posisi pusat massa yang masing-masing per massa total. Oke ya. Lalu kita lanjut. Nah, di sini berarti saya bisa tuliskan daripada saya tulis panjang begini, ini ada M1, M2, M3, saya tuliskan sigma Mi. Artinya jumlahkan. Sigma itu artinya jumlah ya. Jumlahkan dari 1 sampai 3. M1 kali R1 tambah M2 kali R2 tambah M3 kali R3 saya tuliskan dalam bentuk sigma. Ini artinya jumlah ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kita diferensial turunan kedua. Ini juga sama, kita turunan kedua ya. Jadi di sini R-nya saja yang diturunin. Kenapa? Karena massa sama massa tidak berubah terhadap waktu ya kan. Oke. Turunan kedua ini apa? Percepatan ya kan, masih ingat ya. Oke, saya tuliskan ulang. Di sini turunan kedua daripada posisi pusat massa sama dengan total massa dikali turunan itu ya. Lalu jangan lupa juga total gaya eksternal adalah ini. Tadi, sigma Mi dikali turunan kedua. Nah, teman-teman saya mau tuliskan di sini, saya akan coba jabarkan ya. Oke. Massa total dikali turunan kedua daripada ini ya. Turunan kedua daripada posisi pusat massanya itu sama dengan ini. Dapat di mana? Massa totalnya kalikan ke kiri. Jadi begini kan. Maka massa total, ini apa? Percepatan pusat massa sama dengan, nah ini apa nih? Ini adalah gaya eksternal kan? Tuh lihat ya. Gaya eksternal. Maka gaya eksternal, total gaya eksternal adalah massa total dikali percepatan pusat massanya saja. Jadi sekali lagi terbukti, untuk benda-benda yang rumit, teman-teman kalau sentuh ujungnya, sentuh titik dimanapun, tetap gaya luar itu akan memberikan percepatan kepada massa total benda itu. Percepatan siapa? Titik A, titik B, titik C? Bukan. Titik pusat massanya. Ya. Jadi sekali lagi, total gaya luar sama dengan massa benda dikali percepatan pusat massanya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sudah terbukti ini. Sekarang kita lanjutkan kepada kesimpulannya dulu.
Jadi kesimpulan penting, teman-teman perhatikan, kalau misalkan ada kayu kita dorong, anggap ini melayang di luar angkasa ya, tidak ada gravitasi. Kalau saya kasih gaya eksternal, maka dia akan berotasi, tapi perhatikan, pusat masanya ini ke kanan. Mengapa? Karena gaya cuma ke kanan. Kalau gaya cuma ke kanan, ini tentu saja pusat masanya juga geraknya cuma ke kanan. Ingat, total gaya eksternal hanya bekerja pada pusat masanya. Ini untuk translasinya ya, kita belum bahas rotasinya. Jadi teman-teman sekali lagi nanti tontonlah soal Olimpiade dinamika rotasi mengenai pembahasan soal Olimpiade yang kelima ya kalau nggak salah ya, soal dari UC Berkeley. Di situ teman-teman ada batang yang ditumpuk gini ya, lalu ini ujungnya kita tahan dulu, lalu tiba-tiba kita lepas, ini kan pasti jatuh. Perhatikan nih, ternyata pusat masanya nggak berubah. Pusat masanya turunnya lurus, kan harusnya apa? Harusnya ini kan begini ya, geraknya muter gini kan. Kalau dia geraknya melingkar begini, ujungnya nih, kalau geraknya melingkar begini, ini harusnya titik pusat masanya juga melingkar atau lengkung. Tapi ternyata enggak. Mengapa? Karena di sini teman-teman lihat gaya yang bekerja apa aja. Ada gaya normal ke atas, sumbu Y ya, ingat sumbu Y. Gaya berat bekerjanya dalam arah apa? Sumbu Y juga ke bawah. Jadi total gaya eksternal arahnya hanya bekerja pada sumbu Y. Makanya pusat masanya hanya bergerak dalam arah sumbu Y, tidak mungkin lengkung. Jadi ketika titik pusat massa ini turun lurus, mau nggak mau ini akan geser. Perhatikan ya nih. Jadi tongkatnya pasti akan geser ke situ. Oke. Jadi pusat massa batang jatuhnya lurus karena resultan gaya hanya bekerja dalam arah sumbu Y. Jadi untuk membahas soal ini, sekali lagi teman-teman bisa menggunakan konsep seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita mau masuk kepada aspek rotasinya. Tadi aspek translasinya. Dalam aspek rotasi ada penyebab, ya ada torsi. Jadi kalau dulu kan aspek translasi, penyebabnya itu adalah F, gaya. Sekarang penyebabnya adalah torsi atau momen gaya. Simbolnya pakai tau. Lalu dalam torsi ini ternyata bukan hanya gaya, tapi juga ada lengan momen. Ya. Lalu yang kedua, masalah kelembaman. Dalam hukum Newton, kelembaman itu adalah kesulitan kita atau daya tahan benda untuk tidak berubah gitu ya. Jadi ketika mendorong benda, ternyata sulit untuk diubah. Kenapa? Kelembamannya besar. Nah, ini dalam gerak rotasi namanya momen inersia. Bukan lagi inersia, tapi momen inersia, simbolnya I. Apa yang mempengaruhi momen inersia ini? Aspek masanya, aspek orientasi atau bentuknya, geometrisnya. Jadi bentuk sekarang mempengaruhi apakah gampang diputar atau sulit untuk diputar. Apakah gampang untuk dirotasi atau sulit untuk dirotasi, tidak hanya massa, tapi juga bentuk atau orientasi ya, atau sumbu putarnya. Yang ketiga, setelah kita lakukan torsi pada suatu benda yang memiliki kelembaman, maka dia akan memiliki percepatan putaran, percepatan sudut. Oke, sekarang kita akan masuk kepada torsinya atau penyebabnya ya teman-teman. Perhatikan di sini ada 3 kasus. Di sini ada gaya kita berikan, ini ada batang ya, lalu di sini ada beban. Saya dorong seperti ini, saya dorong ke bawah, ini jaraknya R ya teman-teman. Sama yang di bawah sini, misalkan tumpuannya saya pindah ke sini. Saya dorong begini, ini tuh panjang lengan momennya hanya sekecil ini R, atau tumpuannya saya geser ke sini, dekat dengan benda. Berarti ini R-nya besar. Kira-kira menurut teman-teman, mana yang gampang kita gunakan untuk memindahkan batu ini? Yang ini kan? Karena sekali lagi kalau teman-teman di SMP masih ingat, itu ada yang namanya keuntungan mekanis ya. Jadi makin panjang ininya, teman-teman kasih gaya, maka makin gampang untuk memutar atau merotasi atau menaikkan benda ini. Jadi torsi itu ada aspek gaya, ada aspek jarak ini. Jarak dari gaya ke tumpuan. Jarak dari gaya ke tumpuan. Kita sebut ini R. Maka torsi sama dengan F kali R. Di mana F-nya harus tegak lurus dengan R ya. Atau notasi vektornya seperti ini. Bagaimana kalau R dan F-nya tidak tegak lurus? Nah, teman-teman harus cari atau proyeksi dengan cara vektor untuk mencari yang tegak lurusnya. Contoh kasus. Ini ada benda, ini pusat rotasi misal di sini. Saya dorong dengan F1, jaraknya R1. Di sini saya dorong F3, ini ada F3, lalu ada F2. Bagaimana menghitungnya, teman-teman? Torsi adalah, nah, yang F3 teman-teman harus proyeksi dulu nih. Pakai sin kostan itu kan. Kalau sini, kalau sudutnya di sini theta, berarti F-nya di sini adalah yang cos. Kalau theta-nya di sini, berarti ini yang cos. Nah, teman-teman perhatikan, untuk gaya pertama, di sini kan ke atas ya. Dorong ke atas, berarti torsinya adalah F1 kali R. Waktu dorong ke atas, ini kan pasti batangnya ini akan muternya ke sana kan. Muternya berlawanan jarum jam. Saya sebut ini positif.
Itu bebas ya teman-teman positif negatifnya. Kalau seandainya berlawanan jarum jam ya, sorry tadi ya, berlawanan jarum jam bukan salah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam itu positif, maka nanti torsi yang searah jarum jam harus negatif. Boleh kebalik nggak? Boleh, silakan saja. Tapi saya di sini berlawanan jarum jam, di sini saya positif ya. Nah, di sini ada F3Y. F3Y ke bawah, lalu dikali dengan R3, itu searah jarum jam. Saya pakai negatif. Lalu F2 bagaimana? F2 ini kan menuju ke pusat rotasi. Gaya yang menuju pusat rotasi atau gaya yang keluar dari pusat rotasi itu kan rotasi itu kan tidak ada R-nya kan? Nol. Jadi ini tidak menimbulkan rotasi gitu ya. Ini tidak ada efek rotasinya. Kecuali kayak begini, ini gaya begini. Nah, ini ada jaraknya, tentu saja jadi rotasi, jadi muter ya kan. Tapi kalau gini lurus gitu ya, langsung ke pusat rotasinya, itu nggak akan menyebabkan batang ini muter. Oke ya, jadi sigma tau-nya hanya ini saja. Kesimpulannya, gaya yang keluar dan menuju ke titik pusat rotasinya itu tidak menghasilkan torsi. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan ke pembahasan tentang momen inersia gitu ya. Tapi saya akan bagi ke video yang kedua gitu ya. Jadi saya akan sudahi video ini sampai di sini. Tontonlah terus agar teman-teman memiliki pemahaman yang kuat dan yang baik gitu ya, mendalam mengenai dinamika rotasi ini. Oke, salam semangat.